ya Rabb wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anni yustajabu lah. Rawahu Muslim. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, kemudian juga Imam Tirmidzi ya dalam kitab Sunannya. Hadis ini berbicara tentang at-thayyibul halal syaratul qabul. Ya, katanya yang baik dan halal ini adalah syarat mutlak, syarat wajib diterimanya ya segala apa yang kita makan, yang kita kerjakan, yang kita keluarkan. Jadi kudu ya wajib thayyibun halalun. Jadi harus baik kemudian juga halal. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, ya dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah. Nama aslinya Abdurrahman bin Sakhar. Ya dipanggilnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala yang meridhai beliau. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Innallaha, sesungguhnya Allah, thayyibun. Ya, thayyibun adalah baik. La yaqbalu illa thayyiban, dan tidak menerima ya kecuali dari sesuatu yang baik. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah, amaral mu'minina, amara memerintahkan al-mu'minina, orang-orang mukmin, bima amara bihil mursalin, ya bima dengan apa-apa, amara bihi yang Allah perintahkan kepada al-mursalin, kepada para rasul, pada utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang dibawa oleh para dan rasul, para nabi dan rasul adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Faqala ta'ala ya ayyuhar rusul. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Mu'minun ayat 51, wahai ya para utusan Allah Subhanahu wa taala, kulu min thayyibati wa'malu shalihan. Ya makanlah dari yang baik. Jadi thayyiban ini jamaknya. Ya kalau mufradnya, kalau satu doang thayyibun. Ya kalau dua thayyibani, kalau banyak thayyibat. Ya makanya di sini ayatnya kulu min thayyibat. Makanlah dari segala apa yang baik-baik, yang begitu banyak Allah sediakan. Ya wa'malu shalihan, dan kerjakanlah ya segala kebaikan, amal baik. Wa qala ta'ala, kemudian Allah berfirman di surah Al-Baqarah ayat 172. Apa firman-Nya? Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ya wahai orang-orang yang beriman, makanlah kulu min thayyibat. Ya lagi-lagi Allah bilang thayyibat. Ya makanlah dari segala hal yang baik-baik, begitu banyak Allah berikan buat kita. Ma razaqnakum, yang Allah telah rezekikan buat kita semua. Ya. Kemudian Rasul melanjutkan sabdanya, summa zakara rajulu, kemudian Rasul yang menyebutkan ada seorang manusia ya yutilus safara, ya sedang dalam musafir, dalam berpergian. Ash'asa aghbar. Ash'asa ini apa di sini? Bahasanya adalah artinya ja'du sya'r ra'si li'adami tamshitihi, ya ja'du sya'r ra'si. Jadi rambut kepalanya ini berantakan, li'adami tamshitihi, kayak orang enggak disisir. Kusutnya, Pak. Ya, jadi orang ya ini lagi musafir, lagi berpergian, rambutnya kusut, yamuddu yadahi ila samai. Ya, kemudian dia mengangkat tangannya ya ke langitnya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia katakan? Ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, ya Tuhan, wa mat'amuhu haram. Ya, artinya tadi dia lagi berdoa, ya, tapi wa mat'amuhu haram. Yang dia makan adalah sesuatu yang
haram. Wa mashrabuhu haram, yang dia minum sesuatu yang haram. Wa malbasuhu haram, dan pakaiannya yang dia pakai dari sesuatu yang haram. Wa ghudhiya bil haram, ya dia ngempanin anak-anaknya, ngasih makan, ya istri anaknya, suaminya kalau dia kerja, ya bil haram, ya dengan sesuatu yang haram. Fa anni yustajabu, kata Rasul, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mau mengabulkan doa-doanya, ya. Subhanallah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengingatkan kita, yang pertama, para jamaah semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya di sini dijelaskan at-thayyibul maqbul, ya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang baik-baik. Ya kita kerja yang baik, kemudian kerjaan kita juga halal. Jangan kerjaan kita halal tapi gaya kerja kita, ya kerjaan kita malah menjadikan rezeki yang kita dapat adalah sesuatu yang haram. Ya, misalkan kita kerja, ya gimana Pak? Betul? Iya, banyak ya Pak. Memang kerjaannya halal, cuman kerjaannya yang dia kerja itu jadi enggak halal rezekinya. Ya, dia apa? Kontraktor, banyak kontraktor ya. Ya, kemudian pokoknya sesuatu yang melanggar, ya dia dapat suap, ya dia nerima suap, ya dia jaksa nggak adil, misalkan dia jadi polisi nggak adil, ya dapat suap, dapat uang damai, nah itu mungkin kita ya lihatnya biasa saja, tapi kalau kita mengerti agama, ya kalau kita baca hadis, ya nauzubillah min dzalik, ya bahwasanya ya daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka ya fa'aula bi fannaru aula bi, maka api neraka itu lebih utama bagi mereka yang tumbuh, ya dagingnya, artinya berkembang, dia hidup dari sesuatu yang haram. Nauzubillahi min dzalik. Ya, makanya kita minta riayah, ya minta bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya Allah bimbing kita, Allah berikan kita ya keberkahan dalam rezeki kita. Ya baik ketika kita mencari rezeki, kemudian juga ketika kita ya menghabiskan atau kita belanjakan rezeki yang kita punya, ya titipan Allah Subhanahu wa taala, ya dalam ya ibadah, ya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini Rasul menjelaskan, ketika Rasul menjelaskan innallaha ta'ala thayyib la yaqbalu illa thayyib, bahwasanya Allah menerima sesuatu yang baik, ya dan Allah tidak menerima kecuali dari sesuatu yang baik, ya. Yashmalul a'mal wal amwal wal aqwal wal i'tiqad. Ini semuanya mencakup, ya baik pekerjaan kita, aktivitas kita semuanya, ya kemudian harta kita, ya kemudian juga akwal, ya perkataan-perkataan kita, ya perkataan-perkataan yang baik hanya Allah terima, ya kemudian pekerjaan-pekerjaan yang baik yang hanya Allah terima, wal i'tiqad, dan keyakinan kita yang sesuai ya dengan iman kita, ya dengan tauhid kita yang Allah terima. Ya, subhanallah. Ya jadi harus thayyib dan halal, baik kemudian juga halal. Makanya kita diperintahkan untuk makan sesuatu yang halal, kemudian juga bergizi, ya sesuatu yang baik, sesuatu yang bermanfaat buat badan kita. Supaya apa tadi? Kita bisa melakukan aktivitas, kita bisa ibadah. Ibu kalau lagi lapar, ibadahnya, sholatnya khusyuk nggak Bu? Kalau disuruh sholat dulu, mau makan dulu, milihnya mana? Hah? Kan sekarang ya. dulu mah udah kenyang, Udah basi. Ya jadi ya. Maka nggak apa-apa, makan dulu. Ya supaya apa? Supaya sholatnya nggak mikirin makan. Udah kenyang. Coba kalau sholat dulu, ntar dihabisin ya. Keburu habis gitu ya. Ini subhanallah, ya.
Jadi kita sesuatu yang baik yang kita hadirkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ya masalah harta memang sangat sensitif ya Bapak Ibu semua. Ya, yang namanya saudara bisa jadi musuh. Ya, jangankan teman, saudara aja bisa jadi musuh, jadi kesal-kesalan gara-gara harta warisan. Ya. Makanya ya semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita nggak punya apa-apa para jamaah semua. Ya, kita nggak punya apa-apa, semua hanyalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Lihat para ulama kita, lihat para sahabat ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka pengen jadi orang yang miskin. Ya, kenapa? Karena katanya hisabnya ya harta itu hisabnya cukup berat. Ya. Begitu berat, begitu banyak yang harus dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari harta warisan, harta apapun makanya kita usahakan ya senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita atur sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah tentukan yang namanya warisan itu ya cukup detail. Ya bagian-bagiannya setengah seperempat itu Allah langsung yang tentukan dalam Al-Qur'an. Ya karena saking sensitifnya harta. Makanya Allah sendiri yang langsung tentukan. Jadi bukan para ulama yang bikin setengah, seperempat, ya seperenam enggak. Tapi Allah Subhanahu wa taala. Ya, saking tadi sensitifnya harta makanya ya ayat yang paling panjang Al-Baqarah itu adalah tentang uang juga, tentang harta, masalah hutang piutang. Ya begitu juga tadi. Ya. Tentang hutang piutang. Biasanya yang dihutangin lebih ingat daripada utang ya, daripada utangnya. Yang utang mah lupa sama utangnya. Ya, yang dihutangin ya ingat, malah kita yang ngemis-ngemis ya minta duit kita supaya dibalikin. Padahal itu duit kita. Ya. Makanya ibu yang punya hutang buru-buru lunasi. Ya, buru-buru lunasi karena kalau nggak dilunasin ya akan dibawa terus sampai akhir ya, sampai yaumul hisab ya. Saudara kita yang kita utangin, yang ngasih utang kepada kita ya, mungkin pada saat itu dia lagi banyak keperluannya, lagi butuh, tapi karena kasihan sama kita ya, pengen bantu kita, makanya dia bantu ya, dia punya harta ya, kita dibantu sama dia ya. Makanya ketika kita ada rezeki maka buru-buru ya, kita kembalikan ya, subhanallah. Ya, jadi tadi bahwasanya kita pastikan ya, jangan sampai tercampur sesuatu yang syubhat juga. Kemarin kita sudah bahas masalah syubhat ya, dari harta-harta yang misalkan ya, tercampur dengan riba ataupun yang lainnya ya, jadi harta kita sesuatu yang syubhat. Nah itu semuanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mau sedekah, misalkan ibu mau sedekah ya, mau bangun masjid tadi, mau bangun pesantren, tapi dari harta riba misalkan, nggak bisa, nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada orang